Syukur atas bunga mawar, harum indah tak tanding. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat. Dan firman-Mu yang berita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga, penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan bersama-sama mengambil saat teduh sejenak sebelum kita akan memulai persekutuan keluarga online kita malam ini dalam rangka bulan keluarga. Saudara-saudara bisa mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama membuka persekutuan doa kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami dapat berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami, dan saat ini kami akan memulai persekutuan doa online kami. Kami memohon Engkau hadir, Engkau memberkati persekutuan kami malam hari ini, sehingga persekutuan ini dapat menjadi persekutuan yang berkenan di hadapan-Mu, dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, selain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapa mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tingkatnya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa keluarga GKI Buaran. Mari sebelum kita memulai, kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kepada Tuhan karena Engkau yang menolong dan memberkati kehidupan kami. Dan malam hari ini kepada kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa keluarga di keluarga kami masing-masing. Tolonglah supaya persekutuan kami diberkati Tuhan, dan biarlah apa yang kami renungkan dalam pembacaan dan perenungan firman pada malam hari ini, Tuhan yang memberkati sehingga boleh tertanam di dalam setiap anggota keluarga kami dan berguna bagi kami dalam membekali kehidupan kami. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari saudara-saudara kita siapkan bacaan kita dari surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan 14. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus
yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang bersedia mendengarkan firman Allah, sekaligus kita yang bersedia memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria yang mengendarai sebuah kuda yang gagah di sebuah kampung, dan penunggang kuda ini melewati kampung dengan lari yang cukup kencang ke arah selatan. Banyak orang yang tinggal di kampung itu menoleh sambil melihat, tetapi kemudian mereka melanjutkan kegiatannya. Kemudian saudara-saudara, ternyata penunggang kuda itu balik lagi, melewati kampung lagi, berlari ke utara. Orang-orang melihat, mulai berpikir, ada apa dengan orang ini? Dan kemudian beberapa menit lagi, orang itu menunggang kuda dengan agak pelan ke arah selatan lagi. Dan orang-orang kampung itu bertanya, dan seorang yang dekat di situ kemudian berteriak, "Hei, kamu mau kemana?" Si penunggang kuda itu mendengar teriakan tadi. Dia menjawab, "Aku tidak tahu, karena aku mengikuti kudaku kemana dia pergi." Saudara-saudara, orang kampung itu saling melihat, kok aneh, masa dia ngikutin kudanya gitu ya. Ya, baik saudara-saudara, kisah ini adalah sebuah kisah fiksi, tetapi kisah ini ingin mengingatkan kepada saudara dan saya, Tuhan memperlengkapi kita dengan banyak hal di dunia ini, dengan tubuh yang sempurna, dengan akal budi, dengan kepandaian, dan semua anugerah-anugerah yang lain. Saya gambarkan semua anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita itu seperti kuda yang gagah, yang bisa membawa kemanapun kita pergi. Dan tapi saudara-saudara, apa yang dianugerahkan Tuhan bukan berarti akan membawa saudara kepada tujuan yang benar. Yang menentukan tujuan kita kemana adalah diri kita sendiri, atau si penunggang kudanya, bukan kudanya. Nah, melalui perenungan persekutuan doa keluarga malam hari ini, saudara-saudara, melalui cerita ini tadi saya ingin mengungkapkan sebuah pertanyaan kepada saudara. Apa sih tujuan hidup saudara? Sekali lagi, mari kita renungkan. Apa sih tujuan hidup saudara sebenarnya saat ini? Pertanyaan ini sebetulnya mungkin tidak perlu dilontarkan, karena semua orang pasti sudah punya rumusan tujuan hidupnya. Termasuk saudara, termasuk saya, termasuk kita semua. Tetapi kalau kita sudah punya rumusan tujuan hidup, maka ada pertanyaan yang kedua. Apakah tujuan hidup saudara yang sudah saudara rumuskan, yang selama ini saudara pegang dan jalani, itu membuat saudara bahagia, membuat saudara happy, membuat saudara bersuka cita, membuat saudara menjadi orang yang bermakna? Itu pertanyaannya. Atau kalau mau ada pertanyaan tambahan, saudara-saudara, apakah tujuan hidup yang saudara rumuskan itu kira-kira sudah membuat saudara berkenan kepada Tuhan atau belum? Ya. Kenapa bisa demikian? Mungkin ada orang yang punya tujuan hidup ingin menjadi orang yang sukses,
Pertanyaannya, suksesnya itu ukurannya seperti apa? Mungkin berpikir, oh kalau sudah punya jabatan. Tetapi apakah nanti kalau jabatan itu sudah diperoleh, orang itu akan bahagia dan bermakna? Belum tentu. Jabatan kadang-kadang bisa menyesatkan seseorang. Atau orang pengen mencapai mendapatkan sebuah pekerjaan, atau punya cita-cita mendapatkan sebuah harta dalam jumlah tertentu. Pertanyaannya, kalau itu semua sudah dicapai, apakah itu membuat orang bahagia dan merasa sudah cukup dan berkenan kepada Tuhan? Jawabannya belum tentu. Jabatan yang tinggi, karir yang bagus, bahkan harta yang melebihi apa yang kita pikirkan, kadang malah membuat kita tidak bahagia. Kadang justru membuat kita ini semakin jauh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, tema kita malam hari ini, sekalipun ini tema yang sudah sangat sering diangkat, tetapi akan terus diingatkan bagi seluruh jemaat, membangun tujuan hidup keluarga Kristen. Ada dua hal di sana, saudara-saudara, berkaitan dengan tujuan hidup secara pribadi, tetapi pada saat yang sama membangun tujuan hidup keluarga Kristen. Artinya bukan saya sebagai pribadi, tetapi saya sebagai bagian dari keluarga saya. Artinya saudara-saudara, tujuan hidup saya dan keluarga saya, tujuan hidup saudara dan keluarga saudara, mestinya menjadi sebuah tujuan yang dirumuskan bersama, sekaligus juga menjadi tujuan bersama yang akan dicapai bersama-sama. Kalau begitu, apa sih tujuan hidup yang mestinya dimiliki oleh seorang Kristen? Saudara, paling tidak sesuai dengan tema hari ini, maka kalau kita belajar dari Roma 11 ayat yang ke-36, saya ingin membacakan untuk kita semua, saudara-saudara ya. Roma 11 ayat 36, saya menduga Bapak Ibu pernah membaca ayat ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya ulangi, bagian terakhir, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rumusan kita sebagai pribadi maupun sebagai sebuah keluarga Kristen harus ada rumusan bahwa hidup kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara pikirkan, harus senantiasa didasari bahwa itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita. Kalau kepada kita dititipkan sebuah pekerjaan yang baik, itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kepada saudara dititipkan sebuah keluarga yang luar biasa, keluarga saudara mestinya menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Bahkan kalau kepada kita dititipkan sebuah jabatan, apapun itu saudara-saudara, pertanyaannya adalah, sudahkah jabatan yang dititipkan kepada saudara itu menjadi alat saudara untuk memuliakan Tuhan? Kalau kepada kita dititipkan rezeki dan berkat atau harta, sudahkah rezeki atau harta yang dititipkan Tuhan kepada keluarga kita itu untuk memuliakan Tuhan? Sebelum menjadi terlambat, saudara-saudara, ketika Tuhan melihat bahwa ternyata selama ini apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya tidak kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan bisa mengambilnya dari tangan saudara. Itu yang pertama, saudara-saudara. Tapi ketika berbicara tujuan hidup saudaraku, mari kita juga belajar dari apa yang dihayati oleh Rasul Paulus dalam bacaan hari ini. Kalau kita lihat saudara-saudara, di dalam bacaan tadi, kita bisa melihat di ayat yang ke-10, Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, ini menarik. Kita lihat siapa Rasul Paulus. Dia pikir tujuan hidup awal Paulus adalah menjadi orang Yahudi yang mendalami religiositas Yahudi dengan baik, menguasai hukum Taurat, belajar dengan sangat baik, ya, mendalami agama. Dan kemudian pemahaman yang dia tangkap adalah ketika menjadi seorang Yahudi,
maka dia berpikir agama Yahudi itu agama yang paling baik, yang lain itu tidak layak. Pemahaman ini tidak serta-merta salah, saudara-saudara, karena memang ada banyak kepercayaan yang lain yang tidak menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, tapi kemudian Paulus ketika dia mendalami keyahudiannya, dia berpikir sesuatu yang berbeda itu tidak boleh ada. Sehingga ketika kekristenan mulai tumbuh, Paulus yang merasa dia seorang yang agamis, yang religius, dia membuat gerakan, melakukan sebuah tindakan-tindakan untuk menyingkirkan semua agama yang lain yang bukan agama Yahweh, yang bukan agama Tuhan, pikir dia. Tuhan tahu siapa Paulus, concernnya untuk menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menjumpai Paulus. Dan yang menarik, saudara-saudara, ketika Paulus bertemu dengan Yesus di ayat 8, dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripadanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Menarik, saudara-saudara. Ketika seseorang berjumpa dengan Kristus, maka hal yang lain itu bisa menjadi nomor yang kesekian. Ini kadang berbeda dengan orang Kristen. Kadangkala menjumpai Kristus supaya yang lain itu diberikan kepada kita. Ini berbeda, karena perjumpaan kepada Kristus, yang lain itu menjadi yang nomor kesekian, bukan nomor satu. Yang nomor satu itu Tuhan. Yang nomor satu itu hidup di dalam Kristus. Ini yang menjadi rumusan Paulus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian akhir juga Paulus juga mengingatkan bahwa ayat 14 ya, dikatakan Paulus memberikan gambaran dia berlari-lari kepada sebuah tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Dengan kata lain, saudaraku, Paulus dalam rumusan hidupnya yang terutama dan yang pertama, selain mengenal Kristus dalam segala karyanya, ketika dia memperoleh hadiah panggilan surgawi. Ya, kenapa bisa demikian? Paulus menyadari hidup manusia di dunia itu singkat dan fana. Ada hidup yang lebih lama, hidup yang kekal, yang mestinya juga selain menjadi rumusan Paulus, menjadi rumusan kita. Mari saudara, kita ingat, kita tidak akan selamanya hidup di dalam dunia ini. Ada akan waktu yang lebih lama kita hidup dalam kekekalan. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan mengaruniakan kekekalan hidup kepada saudara, atau hidup yang kekal bagi saudara? Atau jangan-jangan kalau kita menjadi orang yang salah, saudara-saudara, bukan hidup kekal yang menjadi milik saudara dan saya, bisa menjadi kematian kekal yang diberikan kepada saudara. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara, maka itu sebuah malapetaka yang tidak bisa diubah. Kalau kita masih ada di dunia ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita merumuskan ulang tujuan hidup saudara dan saya. Baik, saudaraku, setidaknya ada 3 rumusan penting dalam pendalaman firman, dalam persekutuan doa keluarga pada malam hari ini. Yang pertama, kita belajar dari Roma 11 ayat 36. Sudahkah hidup kita memuliakan Tuhan? Ya. Yang kedua, mari kita belajar dari Paulus bahwa rumusan hidup Paulus diubahkan oleh Tuhan. Bukan lagi rumusan hidup yang duniawi yang menurut Paulus baik, tetapi Tuhan mengubahnya bahwa rumusan yang terbaik untuk Paulus adalah ketika dia mengenal Kristus dalam segala kuasa dan karyanya. Dan biarlah ini juga menjadi tujuan hidup saudara dan saya. Selain yang pertama memuliakan Tuhan, bisakah kita juga memiliki rumusan untuk hidup kita ini mengarah seperti tujuan hidup Kristus? Dan yang ketiga atau yang terakhir tadi, saudaraku, bisakah kita juga mendasari setiap pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, bahkan cita-cita kita di dunia untuk selalu mengingat kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Ada hidup yang lebih lama, yaitu hidup kekal, yaitu hidup surgawi, yang Tuhan janjikan kepada setiap saudara dan saya. Dan bagaimana supaya kita mendapatkan itu? Maka kita harus percaya kepada Kristus.
menjadi muridnya dan belajar kepada Dia. Dan ingat saudara-saudara, bisa kita juga dalam keseharian kita juga tidak hanya memfokuskan apa yang kita kerjakan hari ini, tapi juga ingat bahwa yang kita kerjakan hari ini adalah untuk masa depan, untuk panggilan hidup surgawi. Selamat merumuskan ulang tujuan hidup saudara dan saya. Jangan biarkan kita menjadi tersesat dan kita menjadi orang yang rugi oleh karena rumusan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan saya. Amin. Kita masuk saat teduh, saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, malam ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersatu memasuki hadirat-Mu yang kudus. Sujud penyembah dalam rasa syukur yang besar atas segala tuntunan dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Sujud syukur kami juga kami haturkan untuk segenap keluarga kami yang terus-menerus saling menguatkan dan mengingatkan untuk tetap mawas diri dan memiliki kesadaran untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19 yang tengah melanda seluruh dunia. Kami juga mendoakan agar segenap kerabat, sanak saudara, dan segenap jemaat GKI Buaran untuk juga memiliki kesadaran yang sama tentang upaya pencegahan penularan COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk semua aparat yang bertugas, dimulai dari semua tenaga kesehatan, dokter-dokter yang bertugas di rumah sakit, klinik-klinik, petugas pemakaman, supir-supir ambulan, kepala pemerintahan di masing-masing daerah, jajaran Satgas Penanganan COVID-19, para menteri dan jajarannya, serta Presiden Republik Indonesia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan pemeliharaan oleh Tuhan sendiri dimanapun mereka ditugaskan, agar dapat bersama-sama bahu-membahu menangani pandemi ini agar dapat segera kami lewati dan atasi, sehingga dapat membebaskan negara ini dari ancaman COVID-19. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, dalam keheningan malam ini kami sujud bersimpuh di kaki salib-Mu, merenungkan kembali setiap pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah kondisi pandemi yang sedang dirasakan oleh segenap umat manusia di dunia ini. Kondisi ini yang kemudian membatasi ruang gerak setiap individu demi menjaga dan mengutamakan kesehatan, demi keselamatan jiwa, yang kemudian harus mengorbankan kondisi perekonomian. Ada banyak saudara-saudara kami yang mungkin harus menghadapi pergumulan ekonomi keluarganya yang terdampak akibat pandemi ini. Ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa saat ini untuk setiap keluarga yang tengah berjuang dan bergumul untuk mengatasi dan keluar dari kesulitan ekonomi. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan tuntunan kekuatan dan penghiburan untuk saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga dapat memberikan petunjuk dan menggerakkan hati saudara-saudara yang lain untuk dapat hadir dan memberikan uluran bantuan, baik secara material maupun secara spiritual, agar setiap keluarga yang tengah bergumul menghadapi kesulitan ekonomi ini dapat segera dientaskan, dan damai sejahtera Tuhan boleh hadir di tengah-tengah mereka dan kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa secara khusus untuk setiap orang tua yang saat ini tengah berjuang dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing di tengah-tengah keluarganya. Tuhan yang akan tuntun dan sertai orang tua kami dalam pekerjaannya sehari-hari agar tetap sehat dan kuat melalui kondisi pandemi saat ini, sehingga beliau boleh pulang ke rumah dalam kondisi yang baik dan sehat. Tuhan Yesus, pada malam ini kami bersama-sama seluruh anggota keluarga berdoa dan menyembah Tuhan untuk kami bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan sampai dengan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang telah diberikan kepada keluarga kami dan kepada seluruh keluarga-keluarga. Terima kasih atas kesehatan yang telah diberikan sehingga kami boleh tetap beraktivitas walaupun terbatas. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai sehingga sukacita dan damai sejahtera kami terpenuhi untuk kami menjalani aktivitas kami sehari-hari. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersama-sama berdoa untuk keluarga kami
dan segenap keluarga-keluarga Kristen di dalam jemaat GKI Buaran khususnya, untuk senantiasa diberikan kekuatan dan penyertaan kasih Allah dalam menjalani kehidupan yang saat ini penuh dengan perjuangan dan pergumulan melawan pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Allah Bapa yang besar akan mencukupkan seluruh kebutuhan kami, baik secara material maupun spiritual. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh anak dan cucu kami dalam menempuh studi di mana saat ini proses belajar mengajar tatap muka secara normal belum bisa dilakukan sehingga harus dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Tuhan, kondisi ini seringkali menyulitkan bagi anak-anak kami, dan kami sebagai orang tua yang harus mengawasi dan menyertai proses pembelajaran mereka. Tuhan, yang akan menuntun anak-anak kami mengatasi segala kendala proses belajar dan dengan teladan kasih Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kami semua. Dan kami naikkan doa-doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati kirang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagialah umat yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di rumah Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Baik saudaraku, kita akan mengakhiri persekutuan doa keluarga kita malam hari ini. Pesan dari kami, tetap semangat saudaraku, tetap sehat, tetap mencari Tuhan, tetap mencari firman Tuhan, dan biarlah keluarga kita juga tetap selalu diikat oleh kasih Tuhan, tetap dilindungi oleh kuasa darah Kristus, sehingga kita bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan baik, dan tujuan hidup kita tetap tertuju kepada Kristus. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih ya Tuhan Allah, untuk malam hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat di lingkup GKI Buaran, bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Berkatilah Tuhan setiap keberadaan kami yang tidak sempurna, dan berkatilah kami supaya firman yang kami dengarkan dan renungkan malam hari ini juga boleh mengubah hidup kami, mengubah arah hidup kami ke arah yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ampunkanlah kami Tuhan, jikalau dalam hidup kami masih banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kami akan mengakhiri persekutuan ini dan melanjutkan ke kehidupan kami,
Tuhan yang akan terus memandu dan menyertai langkah hidup kami, menolong kami, memberikan semangat hidup, dan kami akan menjadi orang-orang yang berhasil. Bahkan dalam pandemi corona ini kami juga boleh melewatinya dengan cinta kasih Tuhan. Kami mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini dengan bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan terus menolong menyertai kehidupan kami saat ini, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku. Selamat malam, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, persekutuan doa keluarga online kita sudah selesai. Saudara-saudara diundang untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian acara Bulan Keluarga. Warta dan informasi selengkapnya dapat saudara lihat atau diikuti melalui WA grup wilayah masing-masing. Selamat malam dan selamat beristirahat.